Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya kembali dipertemukan dengan tokoh nasional dan juga kebanggaan kami dari Sulawesi Selatan. Beliau Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, 2 kali wakil presiden, tokoh pengusaha, dan sekarang alhamdulillah selain menjadi Ketua Palang Merah Indonesia, juga diwakafkan waktu dan pikiran beliau untuk terus memikirkan masjid yang ada di Indonesia. Beliau Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Kedatangan saya alhamdulillah disambut sangat baik dan ingin bercerita sedikit tentang sejarah Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf. Ini anak-anak milenial sudah banyak yang tidak kenal ini sejarahnya, ini tidak tahu sejarahnya. Maka saya minta waktu ke beliau untuk cerita sedikit tentang sejarah pembangunan masjid ini. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Sehat. Sehat. Betul-betul Pak JK ini hidup betul-betul penuh manfaat. Ya. Jadi Nabi pernah mengatakan, apakah orang baik itu yang tahajud tiap malam, Ya. yang Senin Kamisnya tiap Puasa. selalu. Kata Nabi, bukan itu saja. Khairun nas anfa'hum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia dari kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan itu adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Insya Allah. Ya, Pak JK, informasi ini penting. Ya. Bagaimana sebenarnya inspirasi awal pembangunan Masjid Al-Markas Al-Islami? Ya, itu ide daripada almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Setelah beliau pensiun dari Panglima TNI, kemudian di BPK, itu awal tahun 90-an, tiap tahun kita naik haji, tiap tahun 4 kali, ya. Oh. Jadi 4 kali. Nah, di dalam perjalanan haji itu tentu melihat banyak perubahan-perubahan. Antara lain dia melihat masjid yang indah di pinggir pantai di Jeddah. Oh, ya ada masjid yang di pantai. Orang Indonesia masjid terapung. Terapung. Iya, iya. Dia terus meminta, kau pergi lihat di masjid. Saya bilang, saya sudah lihat. Ya, kau foto. Itu malam-malam, tengah malam tuh. Di Jeddah. Kita bikin masjid yang bagus di Makassar. Karena Masjid Raya sudah modelnya sudah ketinggalan waktu itu. Iya. Makanya tinggal. Kemudian di Madinah kita lihat masjid. Dia buat lagi, kau bikin masjid yang menaranya sama dengan menara di Masjid Madinah ini. Yang kemudian saya cek menaranya 85 meter. Dia bilang, kau bikin 84 meter. Ya. Oh. Begitu. Hanya beliau minta kita rancang masjid itu. Tapi setelah saya bilang, kalau di pantai susah memeliharanya dan tempatnya susah kalau yang besar. Kalau di pantai? Ya, harus cari dan susah berkembang. Artinya kalau kita berkembangkan susah. Atau Idul Fitri susah. Di mana orang di halaman di lapangan. Hanya dipilihlah bekas kampus UNAS yang lama, ya, Baraya. Ya. Nah, coba bicarakan dengan gubernur, dan bicara dengan rektor. Nah, hanya diputuskanlah bahwa pemerintah mereuslah itu lokasi dengan gubernur. Jadi gubernur yang bantu waktu itu Pak Palaguna untuk memberikan lahan dengan mereuslah, membangun hutan-hutan kota atau empang-empang milik Pemda ditukar. Maka kemudian selesai soal tanah, dibangunlah. Pendanaannya paling sederhana,
Waktu itu berapa biaya? Waktu itu tahun 94. Itu 93 dibelinya. Waktu itu 11 miliar saja. Kalau sekarang nilai uang sekarang mungkin kira-kira 500-600 miliar lah. Oh, ya, kalau sekarang ya? Ya. Kalau orang bangun begitu sekarang, seperti di Makassar itu ya mungkin 200-300 miliar dibutuhkan, gitu kan. Tapi pada waktu itu kan masih ekonomi kita masih baik, inflasi tidak banyak. Nah, pendanaan hanya kumpul beberapa teman-teman pengusaha. Saya menjelaskan dalam waktu hanya setengah jam terkumpul uang 11 miliar. 11 miliar. Nah, dalam waktu setengah jam saja. Jadi selesai. Hadir pengusaha seperti Ical, dan teman-teman lainnya. Nah, dibangunlah, kemudian saya tenderkan supaya aman. Tidak percaya orang, mana ada uangnya masjid, biasanya tidak ada uang dibangun. Asal saya lihat depositonya, jangan khawatir. Oh, baru percaya itu kontraktor. Dimenangkan oleh Adikarya. Kita bangun itu hanya 11 bulan. Yang Pak Yusuf itu hanya sekali datang ke Makassar, 2 kali lihat selama 11 bulan itu. Tapi tiap 2 hari telepon saya berapa tingginya menara. Oh, menara ditanya. Itu diukurnya bahwa kalau menara naik pasti pembangunan juga naik, kan? Oh. Dia tidak bilang berapa persen, hanya menara sudah berapa. Sudah 12 meter, Pak. Ya. 3 hari lagi sudah berapa? Sudah 15. Jadi saya mesti catat, kadang-kadang tidak cocok. Kalau lupa saya lebih rendah, tanya kenapa lebih rendah. Beliau itu mengecek cuma itu. Menara. Sama kalau kita ke luar negeri, itu saya mesti cek juga dari luar negeri. Berapa meter. Dan beliau kita sama-sama. Itu ide, karena dia bilang kita harus mempunyai legasi atau wakaf yang ditinggalkan yang nama. Mula-mula namanya Islamic Center. Terus saya bilang, ini masjid kompleks Islam, tetapi kenapa pakai bahasa Inggris? Jadi bilang kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab saja. Tanyalah saya ke Pak Quraisy dan Nurholis Majid, apa padanannya Islamic Center? Mereka pikir, oh, Al-Markas Al-Islami. Jadi markas itu sudah menjadi bahasa Indonesia, kan? Padahal itu bahasa Arab. Jadi markas tentara itu artinya pusat tentara, markas besar. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kita tetap Al-Markas Al-Islami itu artinya Islamic Center kalau bahasa Inggrisnya. Ya, ini kalau bahasa Indonesia tentu pusat pengembangan Islam lah, begitu kan maksudnya. Dan tuntas itu, Pak, 11 bulan. Tuntas 11 bulan. Resmi kan kemudian pada Januari tahun 94. 12 Januari 94. 27 tahun yang lalu. Sudah 27 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah masih sangat baik, dipelihara dengan baik dan dimakmurkan dengan baik, ya. Dimakmurkan. Saya keliling-keliling memang ceramah dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya memang Al-Markas ini besar dan cantik. Alhamdulillah, pendesainannya juga ada masjid besar tapi dia butuh energi yang besar sebab AC. Ini luar biasa, tidak perlu pakai AC. Terbuka. Jadi gini ceritanya. Arsitek yang kita pilih arsitek yang sangat memahami masjid, yaitu Insinyur Nu'man dari Bandung. Dia itu memang spesialkan diri dalam arsitektur masjid, pembangunan masjid. Tapi ada satu pendiriannya yang tidak bisa lepas. Itu membangun masjid tidak perlu ada kubah. Seperti yang dijadikan Masjid Salman. Saya bilang, ini kalau tidak ada kubah, tidak kelihatan masjid. Iya, Pak Yusuf. Tetapi gedung Kapitol, di Vatikan, di Rusia itu juga ada kubahnya. Karena kubah itu hanya sistem agar luas ada punya ruangannya tanpa tiang. Luas tanpa tiang. Jadi itu mesti dikasih begini.
Nah, jadi tapi tetap aja saya tidak teman-teman tidak ikut tidak kubah. Nanti dikira kayak kantoran atau kayak gudang aja kan. Hanya beliau keliling Sulawesi Selatan untuk melihat masjid-masjid yang Hasanah Sulawesi. antara masjid yang di Goa dan Syekh Yusuf. kemudian ya Syekh Yusuf dan kemudian masjid yang di Luwu, itu masjid tua di Ya, Luwu masjid itu. tua ya. Dari situlah beberapa masjid kemudian timbullah arsitektur yang seperti Yang kita sekarang ini. Tetap ada kubah tapi kubah seakan-akan kayak atap rumah bugis gitu kan. Nah, itu kan tidak bundar, tapi dia itu penggabungan antara ide agar luas tempat orang salat, kemudian tidak bundar. Pernah masjid Al-Markaz itu pernah masjid nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Istiqlal. Tapi kemudian setelah Surabaya pun dibangun setelah belajar dari Al-Markaz. Al-Markaz. Ya, timnya datang ke Makassar. Mula-mula dia mau empat menara di Makassar cuma satu ketuhanan yang Maha Esa, satu aja jangan banyak. Ya, terus Pak, inspirasi tentang penamaan Al-Markaz Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf itu gimana? Sebenarnya sejak awal kita minta nama itu, tapi beliau tidak mau ada namanya. Ya, Namanya Pak Jenderal. Pak Jenderal. Tetap saja Al-Markaz Al-Islami itu aja. Makassar. Tapi setelah beliau meninggal, saya sarankan supaya ini betul merupakan suatu peninggalan, warisan dari Pak Jenderal Yusuf. Itu kita namai Masjid Al-Markaz Jenderal Yusuf. Nah, saya bilang mesti ada jenderalnya. Karena kalau tidak ada jenderalnya nanti kira saya yang punya, yang berdiri masjid. Nama saya sama. Allah, ya. Jadi mesti ada jenderalnya supaya jelas. Karena itu agak panjang Masjid Al-Markaz Al-Islam Jenderal Muhammad Yusuf. Itu penamanya setelah beliau meninggal. Pada waktu itu tahun 2004. Baru kita rubah namanya. Terus Pak JK, sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, bagaimana Pak JK melihat perkembangan masjid yang ada di Indonesia? Alhamdulillah, jadi saya pernah ketemu dengan Raja Salman waktu sudah datang ke Indonesia. Ketemu kita bilateral, artinya dia dengan menteri-menterinya, dengan dubesnya, saya juga dengan beberapa menteri. Setelah dia ketemu dengan presiden, ketemu dengan saya. Jadi besoknya setelah ketemu presiden, saya sampaikan bahwa kami ini bersyukur dan mendoakan kesehatan Yang Mulia karena Yang Mulia Hadimul Haramain, penjaga dua masjid haram, masjid suci ya, penjaga dua masjid suci. Tapi perlu saya sampaikan, saya ini Ketua Dewan Masjid Indonesia, menjaga, mengkoordinasi lebih 800.000 masjid di Indonesia. 800.000 masjid dan musalla. Diterjemahkan. Beliau agak bingung. Gimana ceritanya? Dia tanya kepada dalam bahasa Arab kepada penterjemah saya. Dia tanya, yang disebut Wapres ini 800.000 atau 8.000? Ya. 800, jawab sama saya, tanya sama saya, 800.000 Yang Mulia. Tanya lagi sama dubesnya. Ya. Pak Dubes, benar nggak nih? Iya benar. Jadi kita ini memang karena merupakan negara dengan umat Islam yang terbesar, ya, otomatis juga masjidnya yang paling banyak di antara negara-negara. Sehebat-hebatnya Saudi, penduduknya sekitar 30 juta, mungkin masjidnya tidak sampai 10.000 kan. Ya. Nah, katakan 10.000, 20.000, tapi kita 800.000. Nah, jadi itu perbedaannya. Dan dia sangat, setelah itu dia senyum dan nganggu-nganggu kepada saya bahwa
memang luar biasa. Jadi itulah. Nah, karena itu mesti kita begitu banyaknya sehingga azan itu tersambung dari Sumatera ke Papua, tidak pernah berhenti. Ya. Terus Pak JK ini sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, masjid yang diharapkan sebenarnya seperti apa itu masjid yang ideal? Kalau kita mengikuti sejarah Rasulullah, tentu kita mengatakan bahwa masjid itu berbagai fungsi pada waktu itu, tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat perundingan dan lainnya. Tapi sekarang ini sudah ada sekolah, sudah ada pengadilan, sudah apa, maka masjid itu saya rumuskan dengan sangat sederhana, ialah kita ini memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi kita memakmurkan masjid dengan membangun, memelihara jamaah di situ, salat jamaah. Samping itu masjid itu bagaimana bisa memakmurkan jamaahnya dengan cara bahwa contohnya sejarah ceramah di masjid bukan hanya tentang sejarah agama, ibadah, akidah atau muamalah, tapi bicara tentang yang muamalah yang lebih banyak, seimbang bisnis, pertanian, itu kan semua juga bagian daripada keagamaan dan itu bagian daripada sejarah Rasulullah juga, bahwa bicara tentang kemajuan dilakukan di masjid. Nah, itu masjid yang kita harapkan di samping meningkatkan kebersihan dan meningkatkan kita di Dewan Masjid punya buku besar pedoman membuat masjid. Nah, itu pedoman bagaimana tempat duduknya, bagaimana salatnya, bagaimana pengajiannya di mana, dan strukturnya bagaimana. Nah, ini supaya lebih ya, tapi inti daripada itu bagaimana masjid itu bermanfaat, bukan hanya kita makmurkan, tapi masjid harus memakmurkan masyarakatnya dengan cara seperti tadi, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat lewat masjid. Ya, saudara, kami di Sulawesi Selatan menindaklanjuti bahwa masjid ini ujung tombaknya adalah sound system. Ya, biar jago bagaimana penceramanya, kok kresek-kresek, treble mic-nya pasti menjengkelkan. Karenanya kami di Sulawesi Selatan selalu melihat ada mobil tertulis di situ Kalla Group bantuan sound system. Artinya kalau ada masjid yang bermasalah dengan sound systemnya, mobil ini ditelepon dan 24 jam bisa datang ke masjid tersebut untuk membantu penanganan perbaikan sound system. Karena ada pengurus masjid, alatnya bagus, semua canggih, tapi pengelolanya ini dia tidak tahu mengatur mana yang cocok ini keseimbangan suaranya, sehingga hadirlah mobil ini yang keliling mobile untuk memberikan bantuan kepada masjid-masjid perbaikan sound system. Ya, termasuk diantaranya adalah masjid ini harus menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dakwah-dakwanya harus betul-betul dakwah yang rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya di setiap masjid ada pengurusannya dan perlu diperbaiki dan berkolaborasi dengan remaja masjid. Itu saya dulu menyambung soal sound system. Ya, sound system. Ya. Kalau kita ke masjid Jumat, contohnya, 80% itu waktu mendengarkan. Mendengar, betul. Khotbah, pengumuman dan sebagainya. 20% salat. Ya, salat. Ya. Jadi kalau sound system itu kurang bagus, ini sedang azan ini lohor. Itu maka 80% itu percuma. Jadi orang mendengarkan tapi tidak mengerti, saya mengatakan. Sound system ujung tombak. Karena itu di seluruh Indonesia, bukan saja Makassar. Kita punya 200 mobil operasi untuk. Itu di seluruh Indonesia. Ya, 200 mobilnya seperti itu, tiap-tiap pengurus masjid. Jadi di Indonesia, di Makassar memang pribadi kasihnya. Tapi kasih juga Dewan Masjid, itu 200. Jadi keliling. Sekarang kira-kira sudah memperbaiki 20.000 masjid. Karena itu butuh waktu dan butuh perlengkapan. Dan kita latih operator-operator itu untuk memperbaiki masjidnya. Karena coba bayangkan 800.000 masjid. Kalau semua azan seperti ini. Bagi suasana keagamaannya bagaimana. Tapi kalau jelek, kan tidak bagus.
jengkel orang dengar. Satu juga saya ingin sampaikan bahwa jangan juga pengajian itu terlalu panjang. Ceramahnya. Ceramahnya boleh. Tapi kadang-kadang yang mengaji pakai rekaman lagi, pakai kaset. Kasetnya jadi saya bilang kalau ada dapat amal maka yang dapat amalnya orang Jepang karena pakai dia menciptakan itu playernya deh. Jadi pengajian cukup 5 menit. Ya. Azan itu ya 3 menit. Ya. Salawatan, tarhim harus menunggu. Itu paling 10 menit. Jadi selama 20 menit dan rata-rata di kota itu tiap jarak 500 meter ada satu masjid. Ada 500 meter. Ya, betul. Jadi tidak perlu lama-lama. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, saudara, Nabi menginformasikan di akhirat kelak ketika kita kumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar ini kata Nabi, dari Adam sampai manusia dikumpul di satu tempat. Bayangkan betapa besarnya tempat itu. Matahari kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal. Maka Allah sediakan ruang VIP untuk menunggu giliran dipanggil. Ya. Untuk menunggu. Ya, bayangkan Pak JK dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia dan kita diadili satu-satu karena cuma satu yang mengadili kita. Kalau di dunia ada pengadilan banyak, di akhirat satu pengadilan. Mengantrilah kita untuk menunggu giliran. Allah sediakan ruang VIP. 7 di antara yang boleh masuk ke dalam ruangan tunggu ini. Ya, Pak JK saya berdoa mudah-mudahan Bapak mendapat jatah 2. 7 Bapak insya Allah dapat 2 jatah. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Bapak pernah menjadi wakil presiden, kemudian sampai sekarang masih juga mengelola beberapa perusahaan yang juga menjadi imam di situ, pemimpin di situ. Dan yang kedua jatahnya Pak JK insya Allah orang yang memakmurkan dan menggantungkan hatinya di masjid. Insya Allah. Satu aja sudah bersyukur, apalagi 2. Ya. Dan alhamdulillah Pak JK telah membuktikan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Biar kita cerdas, biar kita kaya, biar kita populer, tapi kalau tidak membawa manfaat buat orang lain, sesungguhnya bukan kita orang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Semoga ada manfaat. Terima kasih Pak JK. Teruslah menjadi JK, jalan keluar. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.